Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua kawan-kawan ya. Semoga Pagi, Pak. Bagi. Semoga kita selalu di dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan mulai saja kawan-kawan ya. Pertemuan ke-13, tinggal 2 pertemuan lagi kawan-kawan ya. Jadi mohon tugas dicicil ya. Selanjutnya mohon kawan-kawan teman kita nih siapa nih? Samsia Widya tolong di mute ya agar nanti kawan-kawan kalian bisa enak mendengarnya ya. Baik kawan-kawan, kita mulai saja pertemuan ke-13 ini di mana saya sudah memberikan share screen-nya kepada Anda ya. Oke. Iya, oke ya. Ya, saya akan share screen kepada Anda, kawan-kawan. Iya. Iya, oke. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-13. Tinggal 2 pertemuan lagi, kawan-kawan ya. Ya, di hari pagi yang cerah ini, 18 Juni 2022, hari Sabtu. Nah, kita akan bicara secara lagi. Kemarin kita bicara tentang struktur organisasi. Kita akan bicara tentang koordinasi dan rancangan organisasi ya. Nah, pada bab sebelumnya kita sudah tahu ya berbagai macam struktur organisasi, di mana kita sesuai keahlian. Di sini nanti Anda ya sebagai manajer, sebagai pimpinan perlu sekali ya mengkoordinasikan kegiatan tersebut dengan tujuannya apa kawan-kawan? Tujuannya adalah keberhasilan, kesuksesan perusahaan. Bisa kita lihat kawan-kawan, ini gambar ya, unit-unit organisasi perusahaan atau departemen ya. Artinya ada departemen marketing, SDM, lalu keuangan, operasional, dan berbagai hal. Ya. Dan di sini Anda nanti manajer atau Anda sebagai pimpinan, ya. Ini sekarang ini jarang sekali pimpinan ya. Harus bisa dan harus dapat melakukan koordinasi semua departemen dengan baik, ya, sehingga tujuannya keberhasilan perusahaan, sukses, ya. Ibarat Anda sebagai dirijen, Anda harus mengatur anak buah Anda, ya. Ada yang main biola, ada yang main piano, ada yang main apa ya, saya nggak tahu ya. Tentu Anda harus satu arah, satu visi, satu misi, ya. Artinya musik yang Anda tampilkan harus sesuai bersama-sama, ya. Nggak bisa nanti yang satu main lagu dangdut, yang satu lagu pop, yang satu lagu jazz. Wah, ini kan jalan sendiri-sendiri ya, jalan sendiri-sendiri ya, sehingga organisasi ini jadi berantakan kawan-kawan ya. Nah, kita lihat di bawah ini gambar bahwa Anda nanti sebagai manajer harus mampu mengadakan koordinasi secara efektif. Sebagian tergantung pada jumlah bawahan karyawan yang nantinya melapor kepada Anda atau Anda sebagai manajer dalam perusahaan. Nah, jumlah tersebut dikenal dengan namanya rentang manajemen atau span of management ya. Nah, rentang manajemen yang biasa dipilih sangat berpengaruh ya. Kadang-kala kawan-kawan ya pasti ada permasalahan ya dalam koordinasi yang efektif ini ya. Di mana karyawan pada unit departemen ya cenderung mengembangkan pendapat perasaan sendiri ya. Sebab tidak mudah kawan-kawan ya mengatur berbagai banyaknya pemikiran, banyaknya kepala ya. Tentunya tentang tujuan keberhasilan perusahaan, bagaimana mencapainya. Contoh ya, kadangkala kenyataan di lapangan ya, salesman ya atau orang marketing tidak berhasil target penjualan. Kadangkala kenyataan suka menyalahkan ya keadaan pasar atau menyalahkan kelemahan produk tersebut. Nah, ini ya, suka terjadi kawan-kawan ya kalau teman-teman yang sudah bekerja ya. Nah, kita lihat dalam penelitian ada 4 jenis perbedaan ya, sikap dan gaya yang cenderung timbul oleh karyawan dan departemen organisasi. Pertama, karena perbedaan orientasi terhadap tujuan tertentu ya. Contohnya kita langsung saja kawan-kawan ya, misalkan Departemen Pemasaran Toshiba Indonesia berpendapat banyaknya produk atau aneka ragam produk ya lebih diutamakan dibandingkan kualitas ya. Contoh saja ya, ini contoh ya biar Anda bisa nangkepnya ya.
Lalu Departemen Akuntansi Keuangan Toshiba Indonesia berpendapat bahwa pengendalian biaya sebagai hal penting bagi keberhasilan perusahaan. Ya. Lalu Departemen Riset Pengembangan Toshiba Indonesia berpendapat bahwa rancangan produk berkualitas sangat penting sekali. Ya. Lalu dari 3 hal tersebut, mana nih yang Anda pilih? Ya. Tentunya dari 3 hal tersebut, semuanya sangat penting sekali. Jawabannya sangat penting. Ya. Artinya kalau keanekaragaman produk ya diutamakan, tetapi kualitas juga harus diutamakan. Ya. Keuangan juga harus diperhatikan agar jangan sampai ambiar ya bahasa Jawane ya atau berantakan ya. Agar biaya-biaya tersebut bisa dikendalikan ya. Jadi ketiga hal tersebut sangat penting ya. Bisakah Anda sebagai pimpinan atau manajer melakukan hal tersebut? Ya harus bisa dong ya. Anda sudah saya berikan atau dosen-dosen sudah memberikan strategi ya. Anda harus bisa bagaimana how to make strategi untuk memecahkan berbagai masalah, solving problem ya. Lalu kedua, perbedaan orientasi waktu. Misalkan ya, langsung saja contohnya kawan-kawan. Departemen Pemasaran Toyota Astra Motor mengutamakan penjualan berdasarkan target harus berhasil. 70 juta mobil Toyota harus dilampaui akhir tahun 2002 tahun ini. Kedua, Departemen Riset PT Toyota Astra Motor Jakarta dalam pengembangan produk Toyota Innova yang terbaru membutuhkan waktu riset pengembangan 2 tahun dan selesai di tahun 2024. Ya. Nah, Departemen Toyota Astra Motor Jakarta merumuskan strategi bagaimana mempertahankan senior manajemen atau senior manager ya yang berpengalaman dikarenakan banyak senior manager yang dibajak oleh perusahaan kompetitor lainnya. Ya. Mana yang lebih penting? Ya, saya tanya. Ya, semua lebih penting juga ya. Artinya Anda sebagai manajer harus bisa mengkoordinasikan segala permasalahan, strategi-strategi ini sangat penting kawan-kawan ya. Artinya Anda harus mampu ya, tidak bisa Anda berat sebelah ya. Lalu berikutnya ada perbedaan orientasi antar pribadi ya, kadang-kala terjadi antara departemen produksi, pemasaran, akuntansi ya, dalam komunikasi, dalam mengambil keputusan relatif lebih cepat ya. Adapun mungkin Departemen HRD komunikasinya keputusannya dengan pimpinan kegiatan pekerjaan lebih santai ya. Nanti kita lihat apa peranan komunikasi ya. Lalu berikutnya perbedaan struktur bisa kita lihat kawan-kawan ya. Artinya kita langsung saja misalkan PT Krakatau Steel menjelaskan hal biaya yang berhubungan dengan biaya produksi, kualitas, jadwal pekerjaan dan sistem pengendalian diadakan ukuran yang tepat untuk kriteria tersebut ya. Departemen HRD Krakatau Steel tentunya berbicara meningkatkan kualitas pegawai lapangan atau supervisor dan sistem pengendalian. Bagaimana mengukur kemajuan dengan standar tersebut? Karena kadang-kala tidak terjadi keakuratan ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Bagaimana pendekatan untuk melaksanakan koordinasi yang efektif? Anda sebagai manajer, sebagai pimpinan ya. Ya, kalaupun nanti tidak menjadi manajer, sebagai kepala rumah tangga yang baik, ataupun sebagai ibu rumah tangga yang baik, ataupun sebagai ibu PKK, atau ibu dipercaya di kelurahan, ya, ibu-ibu dasawisma, dan sebagainya. Ya. Nah, bagaimana pendekatannya? Nah, ini kawan-kawan yang kuning ini, perhatiin nih, ya, perhatikan. Ya, kuncinya hanya koordinasi yang efektif, ya, tidak usah jauh-jauh kawan-kawan, ya, hanya 2 hal. Pertama, komunikasi dan bagaimana kita menghimpun informasi, ya, informasi ini ya, yang bermutu, ya. Nah, selanjutnya kawan-kawan, ya, koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan pengiriman dan pengolahan informasi, ya, bagaimana informasi diolah. Makin besar struktur organisasi manajemen, ya, maka dibutuhkan kebutuhan komunikasi dan informasi, ya. 2 hal ini kawan-kawan ya. Ingat nih, komunikasi, informasi yang tepat dan terintegrasi, ya. Terintegrasi. Ini penting sekali ya. Tidak bisa berjalan sendiri. Ini saya bicara case di lapangan ya. Kadang-kala kita lihat warna hijau kawan-kawan, ya. Masalah organisasi, koordinasi yang paling sederhana, seringkali pemecahan mekanisme manajerial dasar, pengendalian disebut teknik manajemen dasar. Ya. Nah, di sini ada J.R. Galbraith, ya, dalam bukunya
mendesain organisasi dan melihat proses informasi. Nah, ya, organisasi design and information processing view, ya, tahun 1974 menyatakan 3 pendekatan. Pertama, nanti Anda sebagai manajer harus mengerti teknik manajemen dasar. Struktur organisasi sudah saya ceritakan kawan-kawan minggu lalu. Jangan lupa ojo lali. Nah, ya, ojo lali ya. Lalu aturan proses struktur organisasi sudah saya berikan. Anda harus bisa memberikan karyawan-karyawan Anda bekerja sesuai spesialisasi ya. Lalu berikutnya saya sudah ceritakan bagaimana rencana tujuan, visi, misi, rencana jangka pendek, jangka menengah, rencana jangka panjang harus jelas dan setuju sepakat ya kawan-kawan ya. Jangan ini tidak sepakat setiap departemen baku hantam, wah seperti ini organisasi ambiar kawan-kawan, ambiar ya, nggak bisa begini ya. Lalu Anda nanti kedua sebagai manajer harus meningkatkan potensi koordinasi. Ya, nih berat sekali ya. Artinya informasi vertikal bawahan karyawan kepada manajer pimpinan pusat ya, pusat atau pimpinan puncak ya. Lalu kedua, hubungan komunikasi horizontal sesama segaris karyawan atau sesama segaris manajer departemen. Nah, ini penting kawan-kawan ya. Artinya horizontal, vertikal dalam organisasi Anda sebagai leader ya. Nih tolong buka kuping Anda besar-besar ya. Pak Junggi ngomong apa adanya ya. Karena Anda sebagai pimpinan ya, nggak bisa seenaknya dewe ya kamu. Wah, ini menurut pendapat saya, pemikiran saya, gebrak-gebrak meja, nggak bisa tuh kawan-kawan ya. Nah, lalu Anda sebagai manajer mengurangi kebutuhan akan koordinasi meliputi misalnya sumber daya cadangan, contoh misalkan perusahaan transportasi PT Utama, Hiba Utama menyediakan bus pariwisata kebutuhan wilayah sebanyak 150 unit bis ya. Ini contoh saja ya. Diperkirakan nanti 2 bulan ke depan menyambut bulan suci Ramadan atau hari raya Idul Adha ya. Perusahaan harus mempersiapkan lagi bus tambahan cadangan 100 unit ya sebagai antisipasi hari raya nih ya. Artinya Anda harus bisa memprepare bagaimana ya persiapan-persiapan permintaan konsumen yang akan misalnya ada hari raya ya. Sudah Anda siapkan nggak produksinya? Jadi nggak terburu-buru ya. Jadi sudah ada planning persiapan kebutuhan hari raya harus ditingkatkan ya. Selanjutnya kita lihat kawan-kawan, 3 hal tersebut sudah selesai ya. Nah, kita langsung saja ya, unit yang independen bisa Anda lihat ya. Artinya 3 pendekatan terhadap metode koordinasi yang efektif bagi manajer. Nah, nomor 1 Anda harus sudah saya ceritakan teknik manajemen dasar ya. Manajerial, aturan, rencana dan tujuan, jangka pendek, menengah, panjang ya. Lalu meningkatkan potensi koordinasi ya, sistem informasi vertikal dan horizontal. Saya sudah ceritakan tadi di atas kawan-kawan. Lalu ketiga, mengurangi kebutuhan akan koordinasi ya. Apabila sesuatu ada permintaan yang tinggi ya, ada sumber daya cadangan ya, atau logistik atau barang-barang kebutuhan di pabrik ada yang cadangkan buat persiapan Idul Fitri. Lalu unit yang independen. Nah ini 3 pendekatan metode koordinasi yang efektif Anda sebagai manajer, Anda sebagai pimpinan ya. Lalu penekanan pada pertumbuhan organisasi, kita lihat, ya, lihat warna hijau, kawan-kawan. Langsung saja, di mana Robert A. Quinn and Kim Cameron dalam bukunya Organizational Life Cycle, ya, organisasi dalam perputaran kehidupan, and Shifting Criteria of Effectiveness, Some Preliminary Evidence tahun 1983, ada 4 hal berbicara tentang daur hidup organisasi ya. Pertama, artinya entrepreneur ya. Saya sudah ceritakan bagaimana sumber daya ada 5 hal: man, money, material, machine, dan method ya. Ingat 5 hal kemarin ya, 5M ya. Lalu Anda sebagai entrepreneur atau Anda manajer, Anda harus punya ide-ide kreatif ditumbuhkan ya. Dieksplor ya. Lalu Anda laksanakan kegiatan entrepreneur, lalu rencana koordinasi kurang diperlukan ya. Artinya
Anda langsung action, ya. Jangan takut-takut, kawan. Ya, jangan takut-takut, ya. Lalu landasan pijak organisasi dikembangkan dan daya gerak diperkuat, ya. Lalu berikutnya ada kolektivitas, kawan-kawan, ya. Struktur dan komunikasi bersifat informal, ya pasti, ya, karena kebersamaan, ya. Pentingnya Anda membuat kebersamaan, togetherness, ya, yang kuat, ya, kebersamaan, ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya. Ingat, kesatuan itu kuat. Lalu kadang-kala memang karyawan akan bekerja melampaui jam kerja biasa, ya. Lalu timbulkan tekad baik tumbuh di hati karyawan. Nah, tekad, semangat motivasi, ya. Saya selalu memberikan semangat motivasi dalam kata bermakna, ya. Semoga dibaca. Kalau kawan-kawan yang belum bisa baca, tolong di-share. Lalu berikutnya, inovasi produk dikembangkan. Penting sekali, kawan-kawan. Inovasi ini penting, ya. Lalu Anda harus ciptakan karyawan merasa terpanggil. Sense of belong, rasa memiliki. Itu penting, kawan-kawan, ya. Lalu formalisasi dan kendali, artinya aturan-aturan penting disahkan. Struktur organisasi berkembang ke arah stabil. Pentingnya tekankan efisiensi dan pemeliharaan. Organisasi harus Anda buat konservatif, kawan-kawan. Lalu prosedur yang dilembagakan, ya. Lalu keempat, ada pengejawatahan struktur. Pertama, Anda harus mampu bagaimana organisasi diperluas secara rinci, ya. Lakukan desentralisasi dilaksanakan, kasih tanggung jawab setiap departemen-departemen, ya. Anda sebagai pimpinan jangan kaku, ya. Jangan wah saya ini pimpinan, ya, pimpinan tertinggi, ya. Nah, ya. Lalu wilayah kekuasaan diperluas, penyesuaian dilakukan. Lalu Anda harus bisa memperbaharui, ya, organisasi dan mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju, ya. Anda tidak bisa stagnan itu melulu, ya. Karena perubahan teknologi, inovasi sudah terjadi, kawan-kawan, ya. Artinya Anda harus siap dan bisa memperbaharui. Penting sekali, kawan-kawan, ya. Nah, selanjutnya bagaimana rentang manajemen span manajemen? Bisa kita lihat rentang manajemen bisa mempengaruhi efisiensi Anda sebagai manajer dan juga mengencourage efektivitas prestasi karyawan. Nah, ya. Anda sebagai pimpinan harus bisa motivasi karyawan Anda, ya. Jangan cuma marah-marah, gebrak-gebrak meja, ya. Ya, lalu rentang manajemen struktur organisasi terlalu besar bisa mengakibatkan tidak fokus manajer, perhatian manajer kepada bawahan, ya. Artinya Anda juga harus bagaimana sebagai pimpinan juga memberikan perhatian, ya, kepada setiap departemen, ya. Lalu berikutnya rentang manajemen struktur organisasi tingkat menengah, mempermudah fokus manajer kepada bawahan, nah, ya, sehingga Anda harus menciptakan prestasi. Prestasi itu penting, ya. Bagaimana bawahan Anda prestasi, ya. Bagi teman-teman yang bekerja di pegawai negeri, ya, teman kita Lastri, ya, di pegawai negeri, nanti Anda juga harus bisa mengencourage karyawan, ya, mitra PNS atau ANS, ya, ASN, ya, agar bisa bersama-sama memajukan prestasi, ya, dan kemajuan organisasi dapat perhatian yang lebih baik, ya. Lalu berikutnya ada 7 faktor dalam span of control and method of evaluation dari Bardul, ya, tahun 1963, ya. Ini contohnya ada, ya, di Google, ya, di mana kita lihat Anda sebagai pimpinan penting melakukan kesamaan fungsi supervisi, kawan-kawan. Nah, ya, kesamaan fungsi supervisi karyawan-karyawan Anda, bawahan Anda, departemen Anda, ya. Nah, jarak geografis dari fungsi supervisi, seberapa dekat letak hubungan manajer dengan bawahan, ya. Artinya Anda pimpinan harus mendekat kepada karyawan, ya. Sehingga karyawan Anda tidak menimbulkan rasa takut, rasa minder. Oh, Anda sebagai pimpinan ibarat sebagai bapak, ya. Bukan sebagai bos, ya. Oke lah bos, ya, tapi sebagai bapak, ya. Tahu, ya, bapak atau orang tua mengayomi anaknya. Nah, ya. Kadang-kala rumit fungsi supervisi. Ketiga, artinya hakikat fungsi atau tugas yang berada di bawah tanggung jawab manajer. Anda harus menyelesaikannya. Keempat, Anda harus mengarahkan pengendalian yang diperlukan bawahan, ya, artinya tingkat kadar supervisi perlu dilakukan oleh karyawan. Lalu berikutnya koordinasi yang diperlukan supervisi, ya. Lalu perencanaan yang diperlukan supervisi, ya, artinya perencanaan penting. Artinya nanti Anda sebagai pimpinan atau manajer harus mampu memberikan program meninjau kegiatan subunitnya bawahan Anda, ya.
Ini penting ya. Lalu ketujuh, Anda harus memberikan bantuan organisasi yang diterima supervisi. Artinya seberapa banyak bantuan dan dukungan personal lainnya yang dapat diharapkan. Ya, artinya Anda sebagai manajer harus memberikan bantuan kepada bawahan. Apa sih masalah apa sih yang terjadi? Ya, nah inilah kuncinya ya. Gambar bisa kita lihat kawan-kawan. Pentingnya kepemimpinan perusahaan untuk menyatukan visi misi organisasi bisnis ini ya. Anda sebagai pimpinan ya harus mendengar, harus memberikan guidance, petunjuk ya dan berbagai hal ya. Tentunya yang positif kawan-kawan ya. Kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Artinya ada yang terpenting, hal yang dihindari dalam rancangan organisasi ya. Kadangkala manajer, pimpinan ya. Ini Pak Jogi ngomong manajemen ya, jangan dibawa-bawa kemana-mana ya. Dibawa kemana-mana, saya repot ya. Saya ngomong manajemen, saya nggak mau ngomong yang lain ya. Pertama adalah mengabaikan aspek-aspek manusiawi ya. Ini penting anggota organisasi ya, dengan menganggap karyawan bekerja hanya didorong oleh keadaan ekonomi karena tingkat pendidikan, kemakmuran, pekerjaan diharapkan telah berkembang, maka kritik menjadi keras ya. Ini Anda jangan cuma kritik doang ya. Jangan mengabaikan aspek-aspek manusiawi anggota organisasi ya. Anda harus ngomong sebagai pimpinan ya. Ngomong sebagai pimpinan ya. Semoga ini bermanfaat ya. Lalu kadang-kala sebagai pimpinan tidak mempertimbangkan lingkungan teknologi yang berubah cepat dan perubahan sistem bisnis bergerak cepat dan perubahan setiap detik ya. Artinya organisasi yang terlalu kaku, pimpinan terlalu kaku akan sukar ya mengubah aturan prosedur ya. Anda sebagai pimpinan ya, ya jangan terlalu kaku ya. Ya, ini penting ya. Lalu Anda nanti yang ketiga, manajer pada tingkat atas akan dihormati dan dituruti oleh para karyawannya. Ini masalah kepemimpinan, leadership. Maka sering tidak terjadi dukungan kepada manajer puncak yang jatuh ya. Pimpinan bisa jatuh ya. Banyak manajer puncak yang tidak mengikuti perkembangan sistem bisnis ya. Teknologi yang berubah cepat dibandingkan 10 tahun ya. Bisnis e-commerce dan sebagainya ya. Artinya Anda sebagai pimpinan dengar-dengar nih ya. Leadership ya. Kalau Anda ingin dihormati, dituruti ya, Anda memberikan petunjuk, sikap, attitude ya. Sikap ngomong sebagai pimpinan dan berbagai hal ya yang positif kepada karyawan Anda ya. Jangan Anda sebagai bos tolak pinggang, gebrak-gebrak meja atau gimana ya. Karyawan merasa jauh sama Anda ya. Anda sebagai pimpinan harus mendekat kepada karyawan ya. Ibarat teman-teman kita mungkin Mas Aan ya sebagai yang sudah menikah ya, bagaimana harus mendekatkan kepada anaknya ya, bukannya menjauh ya. Ini contoh yang sederhana aja kawan-kawan ya. Lalu yang harus dihindari ada apabila organisasi menjadi semakin terumuskan dan para individu atau karyawan ya semakin ada spesialisasi, maka sarana tujuan organisasi menjadi kacau ya. Contoh misalnya karyawan termasuk manajer departemen pemasaran mempunyai spesialisasi skill marketing akan fokus pada sasaran pribadi, mendapatkan bonus target penjualan, sedangkan sasaran tujuan keberhasilan organisasi terlupakan. Ini terjadi ya. Kadang-kala ya teman-teman kita yang di marketing hanya fokus bagaimana target penjualannya ini ya, bonus target ya, tetapi tujuan keberhasilan organisasi ini terlupakan. Banyak ya. Kalian yang teman-teman yang sudah bekerja pasti mengerti ya. Lalu kelima, organisasi perusahaan, lembaga pemerintahan ya yang terlalu banyak birokrasi ya atau terlalu banyak aturan manajer yang terlalu lama dapat memperlemah organisasi sendiri ya. Nah ini yang yang dikatakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, kita jangan mempersulit, kerja dengan cepat, kerja cepat ya, sehingga investor bisa masuk ke Indonesia ya, bisa gerakan ekonomi bergerak dengan cepat. Nah ini ya, Anda juga di swasta juga demikian, harus lakukan kerja cepat ya, sehingga organisasi kita atau organisasi perusahaan kita bisa berkembang semakin meningkat ya. Nah, kita lihat lagi kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan, kuncinya
pentingnya hubungan pimpinan. Ya, sekali lagi Pak Jonggi bilang, Anda sebagai pimpinan membina relationship, ya, pimpinan dan karyawan. Tadi Pak Jonggi ngomong hanya 2 hal, ya. Yang terpenting adalah komunikasi profesional, ya, antar departemen, sehingga organisasi perusahaan berhasil dan sukses di masa depan. Ya, kuncinya yang pertama komunikasi, ya. Lalu perencanaan-perencanaan itu bisa berjalan dengan baik, dengan mudah, ya. Bagaimana Anda sebagai pimpinan mengomong karyawan Anda, ya, atau teman kita Bang Anton Adi Pratama Putra, bagaimana mengomong anaknya, ya, supaya dekat dengan bapaknya, ya. Ini contoh sederhana aja kawan-kawan, ya. Inilah kunci kepemimpinan, bagaimana membina hubungan dengan karyawan, ya. Jadi hubungan komunikasi ini harus dijalin, ya. Cara komunikasinya gimana, ya? Ya, yang sederhana aja kawan-kawan, ya. Misalnya kita menyapa pimpinan, selamat pagi, selamat siang, apa kabar? Atau karyawan Anda sebagai manajer juga menanyakan, ya. Misalnya teman kita yang dari Jawa Tengah, Mas Sugeng, piye kabarnya Mas Sugeng, ya. Sehat-sehat keluarga. Nah, ini kan memberikan apa ya, rasa perhatian, ya, walaupun hanya komunikasi secara kecil, ya, secara sederhana, ya. Ya, kita akan lanjutkan kawan-kawan. Nah, tugas keempat studi kasus ini yang terakhir aja lah, ya, nggak usah banyak-banyak, ya. Ada tugas 1, 2, 3, 4 ini yang terakhir, ya. Kita telah mempelajari hal-hal yang dihindari dalam rancangan organisasi, ya. Tadi yang saya ceritakan di atas, ya, jangan lupa, ya, khususnya tentang kepemimpinan, leadership, Anda sebagai manajer, menjadi pertanyaan, ya, bagaimana Anda sebagai pimpinan puncak mengarahkan tujuan organisasi sebagai sukses, ya, berhasil, ya. Kadang-kala kita lihat ada perusahaan-perusahaan, ya, silakan pilih, ya, ada Nokia, Ericsson, Simpati Air, Jamu Nyonya Menir, ya, ternyata apa nih, ya, perusahaan-perusahaan besar ini yang awalnya bagus sekali ternyata runtuh, bangkrut, ya. Artinya pimpinan puncak tidak mampu, ya. Anda pilih salah satu, ya. Jelaskan, berikan analisa Anda dengan baik dan berkualitas, ya. Minimal 100 kata, ya. Ini tugas terakhir nih, ya. Tugas 1, 2, 3, 4, ya. Silakan Anda mengeksplorasi pendapat pemikiran Anda. Kenapa perusahaan ini bisa bangkrut, jatuh, ya? Kenapa? Ya, padahal perusahaannya sudah berjalan 100 tahun. Seperti perusahaan apa nih, ya, perusahaan Jamu Nyonya Menir, ya. Kenapa, ya? Ya, dipelajari, dikumpulkan bersamaan dengan UAS, ya. Harap tulis pemikiran Anda berkualitas sehingga Anda bisa sukses untuk masa depan yang cerah, ya. Oke, kita sudah melewati 30 menit, ya. Saya akan menyapa Anda. Terima kasih kawan-kawan telah hadir. Ya, saya akan absen kawan-kawan. Ada teman kita Meliana Suci Slamet, Mbak ya, Tanti. Oke, Meliana. Tanti Rihayanti. Oke, Tanti. Kang Anton Adi Pratama Putra, Samsia Widya, teman kita Lasri Purwaningrum dalam bertugas bagus sekali, ya. Semoga Anda jadi PNS yang bagus, mantap, ya. Kang Aan Kurniawan, abang kita Mitra Sarumpayat, Yohana Dewi, Rosita Suci, ya. Sebagai guru, ingat, Anda sebagai guru loh, berat sekali loh tugasnya, sama seperti saya, ya. Anda harus memberikan attitude, sikap, contoh, dan berbagai hal, ya. Lalu ada Purwati Ningsi, Ristu Triani, Kang Randy Safi'i, Aisyah Ratnaningsi, abang kita Immanuel Gading, ya, abang kita Mas Sugeng Prianto, Melkior Siki, Sylvia Mulyawati, Romi Rangga, Ika Wayuni, Ferry Mahawi, Robi Nawia, Satria Aji Saputra, Yuli Arstiana, Tiara Febriantika, ada lagi ya yang saya sebutkan ini? Oke, ada Desi, ada Mei, ada Aji Saputra, ada Yuli Aristiana, Robi Nawia, Selvi Mulyati, Romi Rangga, ya. Oke, sudah semuanya, ya. Baik, jangan lupa tugasnya hanya tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, ya. Mohon dikerjakan kawan-kawan dengan baik, ya. Dikerjakan, ya, sehingga ini lebih banyak tentang studi kasus, ya, sehingga Anda bisa matang, ya, matang dalam berpikir, memecahkan solusinya, ya. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan ke-13 dan tetap sehat-sehat selalu kawan-kawan, ya. Dan saya ucapkan wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan-kawan minggu depan dan salam sukses untuk kita semua. Sehat selalu keluarga kalian semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sukses semua teman-teman. Salam sukses. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan kawan-kawan. Sampai jumpa minggu depan. Salam sukses. Terima kasih.